Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 4 akan menjelaskan mengenai peran dan fungsi masjid kampus dalam pengembangan budaya Islam. Nah, kelompok kami terdiri dari 6 orang, yaitu saya sendiri, Nuha, Najwa, Latifah, Bani, Yuwan, dan Andini. Oke, next. Nah, poin pertama yaitu mengenai fakta. Indonesia memiliki 900.000 masjid, yang mana fakta tersebut telah mengejutkan Raja Salman ketika mengunjungi Indonesia. Jadi Arab Saudi sendiri itu nggak memiliki masjid sebanyak Indonesia, kayak gitu. Makanya beliau kaget. Nah, adapun definisinya, masjid secara harfiah merupakan suatu tempat yang didirikan untuk tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya melaksanakan sholat. Istilah masjid sendiri berasal dari kata yasjadu, yang berarti bersujud atau menyembah. Nah, tapi sangat disayangkan kalau misalnya masjid itu hanya digunakan sebagai tempat sholat aja. Jadi sebaiknya kita menggunakannya juga memaksimalkannya seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, adapun pemanfaatannya, contohnya adalah seperti menjadikan masjid sebagai tempat musyawarah dan diskusi dalam penyelesaian permasalahan masyarakat, terus tempat pengembangan seni dan budaya Islam, serta tempat belajar ilmu Islam, kayak gitu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Latifah. Selanjutnya adalah sejarah masjid dalam pengembangan budaya Islam. Yang pertama, sejarah awal masjid pada zaman Rasulullah SAW. Sejarah masjid berawal ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Dalam perjalanannya menuju Madinah, Rasulullah singgah di Kuba dan mendirikan masjid yang kemudian dikenal dengan Masjid Kuba. Lalu masjid kedua yang dibangun setelah dibangunnya Masjid Kuba adalah Masjid Nabawi. Masjid Nabawi mempunyai banyak keutamaan. Salah satu kenikmatannya disebutkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Sholat di masjidku ini lebih utama dari 1000 kali sholat di masjid lainnya, kecuali Masjid Al-Haram." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya adalah sejarah pendirian masjid di Nusantara. Dalam proses masuknya agama Islam ke Nusantara, khususnya di Tanah Jawa, Wali Songo merupakan tokoh penting yang menyebarkan Islam sekitar abad ke-15 dan ke-16. Di dalam pelembagaan Islam, salah satu tahapan yang digunakan oleh Wali Songo adalah mendirikan masjid, di mana sejalan dengan proses kebudayaan Islam, para wali tidak hanya mendirikan masjid sebagai tempat beribadah, namun juga sebagai tempat untuk mengaji dan mendakwakan ajaran Islam. Di samping masjid, Indonesia juga mengenal surau atau langgar. Fungsi surau atau langgar ini pada dasarnya sama dengan fungsi masjid. Hanya saja yang berbeda adalah ukurannya, di mana surau atau langgar ini biasanya ukurannya lebih kecil daripada masjid. Selanjutnya, materinya akan dibacakan oleh Robani. Fungsi masjid pada zaman Rasulullah SAW. Menurut M. Quraisyihab dalam Jusmawati menjabarkan fungsi masjid dalam sejarah pertama kali didirikannya, yakni sebagai tempat ibadah, pendidikan, konsultasi, dan komunikasi mengenai masalah ekonomi, sosial, dan budaya, santunan sosial, latihan militer, dan persiapan alat-alatnya, pengobatan para korban perang, perdamaian dan pengadilan sengketa, olah menerima tamu, menawan tahanan perang, serta pusat penerangan dan pembinaan agama. Sedangkan Sidi Ghazalba dalam Rumondor 2019 menyebut beberapa fungsi dan tugas masjid di masa Rasulullah, di antaranya masjid sebagai tempat dalam penyelesaian berbagai pertikaian dan permasalahan, baik itu berkaitan dengan hukum dan peradilan. Masjid tempat mendiskusikan taktik perang, masjid dijadikan tempat penginapan para musafir yang tengah dalam perjalanan, masjid dijadikan Rasulullah sebagai tempat mendeklamasikan sajak-sajaknya untuk melawan semua musuhnya, masjid tempat membaca Al-Quran dan kegiatan qasidah. Fungsi dan peran masjid di era milenial.
Pada era milenial seperti saat sekarang ini, tentunya fungsi masjid mengalami perubahan dari berfungsian masjid pada zaman Rasulullah. Akan tetapi masih tetap ada hubungannya dengan apa yang Rasulullah lakukan dengan pengikutnya di masjid. Hanya saja zaman yang tidak lagi adanya persoalan peperangan dan hal lainnya menjadikan keberfungsian masjid sebagai tempat beribadah dan kegiatan-kegiatan keagamaan dalam aspek pembaruan. Adapun fungsi masjid di saat sekarang ini sebagai berikut. Mengisi malam-malam Ramadan dan memperingati hari-hari besar Islam, tahun baru Islam, Maulid Nabi, dan juga bersama. Mendirikan sholat Jumat secara bersama, tempat kegiatan-kegiatan perlombaan seperti kasidah Rabbana, dan didikan subuh bagi anak-anak. Tempat makan dan minum bersama yang dilaksanakan oleh jemaah masjid. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Fungsi dan peran masjid di era milenial. Selanjutnya, di era milenial sekarang, masjid juga diisi dengan kegiatan-kegiatan pendidikan berlatar belakang pendidikan keislaman. Rata-rata masjid sudah memiliki TPA atau Taman Pendidikan Al-Quran, Taman Kanak-kanak Islam, perpustakaan masjid, pesantren Ramadan, SD Islam, bahkan ada yang memiliki Universitas Islam. Lalu, juga ada unit pengumpul sedekah di beberapa masjid serta wadah sebagai tempat berinfak bagi masyarakat. Tidak lupa juga bahwa di masjid sering diadakannya kegiatan-kegiatan menambah ilmu pengetahuan seperti pengajian, belajar agama, remaja masjid, dan lainnya. Berikut ini program Masjid Kampus dalam pengembangan budaya Islam. Yang pertama yaitu kegiatan harian yang berisi sholat berjamaah. Kegiatan ini terfokus pada pelaksanaan sholat 5 waktu yang sudah menjadi kewajiban bagi umat muslim. Tujuan adanya kegiatan ini mempererat ukhuwah Islamiyah dan silaturahmi sesama muslim. Dan untuk sasarannya seluruh warga kampus dan masyarakat sekitar kampus. Untuk pelaksanaan setiap hari pada Jumat pada jam sholat 5 waktu terlaksana. Yang kedua, kegiatan mingguan. Yang pertama, Khataman Al-Quran. Kegiatan ini terfokus untuk membaca Al-Quran setiap minggunya secara bersama-sama. Adapun tujuannya mempererat silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah. Sasaran seluruh warga kampus dan mahasiswa atau mahasiswi. Untuk pelaksanaannya, kegiatan ini dilaksanakan setiap minggunya pada hari Sabtu dan Minggu dan akan berlangsung secara kondisional. Yang kedua, yaitu kegiatan sholat Jumat. Kegiatan ini yang wajib dijalankan oleh umat Islam, terkhususnya oleh kaum Adam atau laki-laki. Tujuan kegiatan ini menjaga silaturahmi. Untuk sasarannya, mahasiswa, dosen laki-laki, dan staf kampus laki-laki. Serta pelaksanaannya dilaksanakan setiap minggu pada hari Jumat dan berlangsung secara kondisional. Materi yang berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya adalah program masjid yang bersifat bulanan. Program masjid bersifat bulanan yang pertama adalah bakti sosial atau santunan. Kegiatan ini terfokus pada pemberian jasa atau materi kepada orang-orang yang membutuhkan. Tujuan dari kegiatan ini sendiri yaitu mempererat ukhuwah Islamiyah dan mengembangkan budaya toleransi dan rasa empati terhadap sesama. Sasaran dari kegiatan ini ditujukan untuk anak yatim, duafa, dan orang-orang yang membutuhkan. Nah, untuk pelaksanaannya, kegiatan ini dilaksanakan secara bulanan, namun pelaksanaannya akan berlangsung secara kondisional. Kegiatan bulanan yang kedua ada pengajian rutin. Kegiatan ini berisi kajian agama yang akan disampaikan oleh dosen atau orang yang ahli di bidangnya. Tujuannya memperdalam ilmu agama yang tak hanya mencakup syariat, namun juga akidah dan akhlak, sehingga mahasiswa atau mahasiswi lebih memahami. Sasaran dari kegiatan ini adalah mahasiswa, mahasiswi, dosen, staf kampus, dan masyarakat. Pelaksanaannya akan diadakan setiap bulan yang jadwal dan pengisi pengajiannya sudah ditentukan sejak awal tahun. Lalu kegiatan selanjutnya adalah kegiatan tahunan. Kegiatan tahunan yang pertama adalah sholat Id.
yang mana pelaksanaan sholat Id yang di dalamnya ada sholat Idul Fitri dan Idul Adha diadakan di masjid kampus. Sasarannya merupakan masyarakat sekitar dan pelaksanaannya setiap tahun saat perayaan Idul Fitri dan Idul Adha. Untuk penjelasan kegiatan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Andini. Yang kedua adalah perayaan Hari Besar Islam. Kegiatan ini merupakan kegiatan perayaan Hari Besar Islam seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj, dan hari-hari besar lainnya. Kegiatan yang akan ditawarkan akan berupa pengajian, unesa bersolawat, atau kegiatan-kegiatan lainnya. Tujuannya memperingati Hari Besar Islam, mempererat ukhuwah Islamiyah, serta melestarikan tradisi yang berada di masyarakat sekitar tentang bagaimana mereka memperingati hari-hari besar tadi. Sasarannya mahasiswi atau mahasiswa, dosen, staf kampus, dan masyarakat. Pelaksanaannya dilakukan secara kondisional, dipertimbangkan atas tanggal hari besar yang terjadi serta kegiatan perkuliahan lainnya. Yang ketiga adalah Muslim Fest, festival yang digelar guna memperingati Tahun Baru Islam yang diisi dengan berbagai macam lomba, acara, serta bazar. Lomba-lomba yang akan diadakan antara lain Banjari, MTQ, kaligrafi, pidato, dan sebagainya. Yang akan dikhususkan untuk siswa SMA sederajat di seluruh Indonesia. Acara yang diadakan seperti pengajian dengan mengundang ulama besar Indonesia, serta acara menarik lainnya. Dan bazar yang akan dikhususkan untuk mendukung UKM dan UMKM, serta bisnis yang mungkin sedang digeluti mahasiswa UNESA. Tujuannya memperingati Tahun Baru Islam, mendukung bisnis kecil menengah, menggali potensi siswa, dan melestarikan kebudayaan Islam. Sasarannya masyarakat luas, mahasiswa-mahasiswi UNESA, pelajar SMA sederajat se-Indonesia, penggelut bisnis UKM dan UMKM. Pelaksanaannya setiap Tahun Baru Islam dengan jangka waktu acara dikondisikan sesuai pertimbangan terhadap kegiatan UNESA yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.